Suatu pagi hari di dalam mobil terlihat seorang pria bernama Ryan. Dia baru aja bangun tidur. Si Ryan lalu pergi ke asramanya. Tapi di tengah jalan, si Ryan bertubi-tubi ketiban sial. Mulai dari digonggong anjing, hampir ketabrak orang yang lagi main skateboard, hingga dikagetin pengemis. Dan pas dia sampai kamar, teman sekamarnya yang bernama Carter malah ngusir Ryan karena dia lagi enoi-enoi bareng pacarnya yang udah kayak mau di smackdown. Tak lama kemudian, teman sekelas Ryan bernama Samar menelpon. Dalam percakapan, Samar nyuruh dia buat datang ke laboratorium penelitian karena mesin yang mereka ciptain akhirnya bisa menyala. Saat sampai di sana, Samar dan temannya bernama Tri sudah menunggu. Tapi pas si Ryan lagi meriksa kondisi mesin, mendadak dosennya datang dan menyuruh Ryan menghentikan penelitiannya sekarang juga. Dosen itu bilang kalau akibat penelitian mereka seluruh bohlam lampu di kampus meledak. Dia juga bilang kalau nanti sore dia bakal datang lagi bareng petugas satpam buat menyita mesin mereka. Setelah sang dosen pergi, Ryan hanya bisa terduduk diam termenung. Di tengah kegalauannya, Ryan dapat sebuah pesan dari seseorang. Pesan tersebut berisi foto yang diambil waktu dia lagi duduk sekarang ini. Karena penasaran, Ryan pun keluar untuk mencari siapa tuh bocah yang diam-diam udah fotoin dia barusan. Ryan pun mampus, maksud saya meninggoy. Meninggal yang benar. Tiba-tiba dia kembali bangun di mobilnya lagi, kemudian pas Ryan pergi ke kamar asramanya. Sepanjang jalan dia merasa bingung, karena seperti dejavu dia digonggongin anjing, hampir ditabrak orang yang lagi main skateboard, dan dikagetin pengemis. Pas sampai kamar Ryan langsung cerita sama si Carter dan Teresa, kalau dia tadi habis mati terus hidup lagi. Mendengar itu, Teresa kaget, karena sebelumnya dia juga pernah ngalamin hal tersebut. Teresa yang sudah mengetahui cara menghentikan kejadian itu pun, lalu membantu Ryan untuk menangkap orang yang telah membunuhnya. Sesampainya mereka bertiga di laboratorium penelitian, Ryan menjelaskan kalau mesin yang sedang dia dan kedua temannya buat adalah mesin yang bisa memperlambat dan mengulang waktu. Mendengar hal itu, Teresa akhirnya paham kalau mesin tersebut tanpa sengaja telah menciptakan lingkaran waktu dan mulai sekarang pasti Ryan akan dibunuh terus-menerus. Carter lalu menyarankan Ryan sementara waktu sembunyi terlebih dahulu di suatu tempat untuk menyusun rencana menangkap orang yang akan membunuhnya. Kemudian, mereka pun bersembunyi di antara para penonton di pertandingan basket kampus. Di tengah pertandingan tersebut, mendadak terdengar alarm yang menyuruh semua orang untuk segera keluar dari arena lapangan. Dan ketika Ryan sedang berjalan keluar, dia melihat si pembunuh berdiri di depannya. What the fuck? Setelah berhasil ngalahin si Ryan palsu, mereka bertiga lalu membawanya ke dalam laboratorium penelitian. Di sana Ryan palsu menjelaskan kalau dia berasal dari dunia yang lain dan ia diberi misi untuk menghentikan Ryan asli untuk nyalahin mesin buatannya. Akan tetapi Ryan asli tetap nggak percaya, terus malah maksa buat nyalain tuh mesin. That's what you're doing! Shut up, fake Ryan! Ryan, stop! Whoa. What did I tell you about turning that thing now? Just get him, get him! Ryan, just turn it off, man! It's just a wrench, don't you, student? Unplug it! Paginya Teresa bangun di kamar Carter. Di sana si Teresa tersadar kalau dia kembali masuk ke lingkaran waktu gara-gara mesinnya Ryan.
Teresa yang tahu kalau Ryan pasti lagi ada di depan kamar, ia pun dengan emosi nyuruh Ryan segera masuk kamar, lalu marahin dia habis-habisan. Setelah puas marah-marah, Teresa kemudian nyuruh tuh anak berdua ikut dengannya. Stop global warming? Today! Teresa ngajak Carter dan Ryan ke kamar asramanya buat nemuin Lori. Di sana, Teresa langsung minta kue beracun yang Lori bikin. Akan tetapi Lori bingung karena dia nggak ngerasa pernah bikinin kue apapun untuk Teresa. Mendengar ucapan Lori itu, Teresa pun merasa ada yang nggak beres. Ia lalu menceritakan keanehan tersebut pada Ryan dan Carter. Dari situ Ryan kemudian menjelaskan bahwasanya di alam semesta ini sebenarnya ada 6 dunia yang berbeda. Dan pada kejadian di masing-masing dunia itu beda-beda juga. Ryan bilang kalau mungkin Teresa masuk ke dunia yang berbeda dari dunia sebelum-sebelumnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Daniel datang lalu menghampiri Carter. Melihat mereka berdua, Teresa kaget kenapa Carter bisa pacaran sama si Daniel, padahal harusnya Carter itu pacaran sama dia. Tak lama kemudian, sang ayah Teresa menelpon. Dalam telepon tersebut, ayahnya minta Teresa datang ke restoran buat ngerayain hari ulang tahunnya. Karena Teresa ngerasa sakit mata melihat kemesraan Carter sama Daniel, ia pun mutusin buat minggat ke restoran. Sesampainya di restoran, saat seorang pelayan bertanya mau memesan apa, ayahnya bilang kalau dia masih menunggu 1 orang lagi. Mendengar ucapan tersebut, Teresa bingung siapa orang yang lagi ditunggu oleh ayahnya. Hingga ketika si pelayan pergi, Teresa melihat di depan restoran ada sang ibu yang telah lama meninggal. Melihat itu, Teresa langsung memeluknya dengan sangat erat. Pada suatu malam hari, waktu Teresa lagi ngobrol sama Daniel, lampu di sana mendadak berkedap-kedip. Karena Teresa merasa dejavu, ia lalu menyalakan TV. Dan benar saja, di TV tersebut ia menonton berita tentang si psikopat yang lagi ada di rumah sakit. Teresa pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menghentikan psikopat itu membunuh orang-orang di sana. Wait, don't go in there! Whoa. Ask it again. Phil. Okay, what the hell is going on? Who was that? Oh my god. Just stay calm. Setelah Teresa terjatuh dari gedung, Teresa kembali bangun di kamar Carter. Kini ia sadar jika orang yang ingin membunuhnya sekarang bukanlah Lori, tapi adalah sang psikopat. Di dalam laboratorium penelitian, Teresa meminta Ryan, Samar, dan Ray agar mereka menutup lingkaran waktu yang terjadi padanya. Akan tetapi Ryan menjelaskan bahwa saat ini mereka masih belum bisa menutupnya. Karena mesin tersebut masih belum sempurna, dan masih butuh banyak penelitian sampai mereka bisa menemukan rumus yang lebih tepat. Samar juga mengatakan kalau mereka kesulitan untuk nemuin rumusnya. Karena waktu Teresa mati, mereka semua pasti sudah lupa dan harus ngulangin lagi seluruh pekerjaan dari awal. Setelah berdiskusi panjang, Carter lalu mendapat ide. Idenya itu adalah Teresa harus bisa mengingat setiap rumus yang udah dibuat sama Ryan, Dre, dan Samar. Kemudian si Teresa harus segera bunuh diri sebelum dia dibunuh. Kemudian mau nggak mau, Teresa pun menyetujuinya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance. Setelah mati berkali-kali, Teresa kembali bangun di kamar Carter. Namun karena dia udah kebanyakan mati, Teresa pun akhirnya pingsan. Carter lalu segera membawa Teresa untuk ke rumah sakit. Di sana Teresa lagi-lagi dirawat sama Mas Gregory. Tapi anehnya, waktu Teresa ngajak ngobrol mantan pacarnya, itu si bapak-bapak brewokan malah sama sekali nggak ngenalin dia. Di tengah obrolan mereka, Teresa kemudian teringat sesuatu kalau si psikopat akan membunuh Lori. Ia pun langsung nyuruh Pak Gregory buat nyelamatin Lori. Ketika Pak Gregory pergi, Teresa diam-diam pergi ke kamar si psikopat. Sorry. Teresa meninggoy dan lagi-lagi kembali bangun di kamar Carter again. Lalu dia pergi ke laboratorium penelitian untuk menulis semua rumus yang dia ingat. Kemudian saat Ryan memasukkan rumus yang Teresa tulis ke komputer, ternyata rumus tersebut benar dan mesin pun berhasil menyala. Sebelum Ryan menutup lingkaran waktu tersebut, ia bertanya, apakah Teresa mau balik ke dunianya atau tetap ingin berada di dunia ini? Mendengar pertanyaan itu, Teresa awalnya bingung karena jika dia pergi, maka Teresa akan kehilangan sang ibu. Tapi kalau dia tetap di sini, dia kehilangan Carter yang di dunia ini malah pacaran sama Daniel. Setelah memikirkan matang-matang, akhirnya Teresa memutuskan untuk tetap tinggal di dunia di mana ibunya masih hidup. Walaupun harus merelakan Carter bersama Daniel, namun ketika Ryan mengaktifkan mesin untuk menutup lingkaran waktu tersebut, tiba-tiba itu mesin malah mati gara-gara kena virus COVID. Mau nggak mau deh, mereka harus masukin ulang lagi semua rumus tadi secara manual selama 7 jam lamanya. Teresa yang mendengar itu pun kesal dan langsung pergi dari sana. Carter lalu mengejar Teresa sambil mengatakan bahwa lebih baik Teresa memikirkan lagi keputusannya barusan. Karena kalau lingkaran waktu itu ditutup tanpa membunuh si psikopat lebih dulu, maka pasti akan ada banyak orang yang mati dibunuh psikopat tersebut. Namun Teresa justru terlihat udah muak nggak peduli lagi dan langsung pergi capcus dari sana. Saat sampai di restoran tempat dia janjian sama orang tuanya, Teresa lalu menyuruh mereka untuk segera pergi sejauh mungkin dari sana. Awalnya orang tua Teresa menolak, tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya mereka pun setuju. Malam harinya Carter pergi ke rumah sakit buat ngasih tahu orang-orang di sana kalau si psikopat akan membunuh mereka semua. Akan tetapi tanpa dia sadari, psikopat tersebut ternyata dari belakang udah ngincer Carter duluan. Sementara itu, Teresa bersama dengan kedua orang tuanya menginap di kontrakan. Melihat Teresa galau, ibunya yang mengira Teresa galau gara-gara bucin sama cowok, ia pun mencoba menenangkannya. Tapi saat sedang mengobrol, di TV Teresa melihat berita pembunuhan psikopat di rumah sakit dan salah satu korban di sana adalah Carter. Teresa yang kaget lalu langsung menghubungi Ryan untuk menghentikan mesin agar waktu bisa terputar kembali.
Namun di laboratorium Ryan, Dre, dan Samar ternyata telah selesai memasukkan rumus dan berhasil menyalakan mesin itu. Mereka sama sekali nggak mendengar panggilan dari Teresa. Teresa pun segera pergi menggunakan mobil ayahnya karena sadar jarak dari tempatnya ke laboratorium masih sangat jauh. Teresa akhirnya terpaksa harakiri lagi. Setelah bunuh diri, Teresa pun bangun lagi di kamar Carter. Melihat Carter masih hidup, Teresa merasa sangat senang. Kemudian ia pergi ke lab penelitian di sana. Teresa mengatakan pada Ryan kalau dia kini telah berubah pikiran dan memutuskan memilih untuk kembali ke dunianya. Sebelum kembali, Teresa berpamitan terlebih dulu kepada Lori di asrama. Pamit sama kedua orang tuanya di restoran. Namun ketika dia mau pamitan sama si Daniel di kamar, tiba-tiba muncul seorang pria keluar dari toilet. Ternyata si Daniel ini selingkuh, padahal Teresa udah nyoba mengikhlaskan Carter yang harusnya pacaran sama dia. Tapi di dunia ini malah pacaran sama Daniel. Si Daniel justru nyelingkuhin Carter. Teresa yang kecewa pun langsung pergi dari sana. Di lab penelitian, waktu Ryan mau nyalain mesin tersebut, dosen mereka datang dan nyuruh satpam untuk membawa mesin itu dari sana. Mereka semua akhirnya cuman bisa diam. Teresa, Carter, Ryan, Dre, dan Samar kemudian menyusun rencana buat ngambil mesin mereka kembali. Mereka lalu meminta tolong pada Daniel untuk ikut membantu. Can I help you? Yeah, don't. Oui, oui. Where are you trying to get to? Come on. I'm trying. Grab my keys. Here we go. Up. Oh, really? You must stop wandering around. Gracias. Okay, shall we? I don't think that... Checkmate. Ketika mereka sudah berhasil mengambil kembali mesinnya, dan mereka semua bersiap untuk menghidupkan mesin waktu tersebut. Teresa baru ingat kalau si psikopat itu pasti akan membunuh Lori. Ia pun langsung mengambil obeng, lalu segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Lori. Sorry, bad timing. You can put it away. Killer on the loose here. Go get help. Lori, move! What's happening? I'll explain later. Move! Setelah berhasil menyelamatkan Lori, di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan pria bertopeng persis seperti topeng yang digunakan psikopat tadi. Dan ketika topeng itu dibuka, ternyata dia adalah Pak Gregory. Pak Gregory selama ini sengaja melepaskan psikopat untuk membunuh orang-orang di sana, terutama Lori. Pak Gregory melakukan semua itu karena dia takut dipecat bila pihak kampus tahu tentang kasus perselingkuhannya dengan Lori. Mendengar penjelasan tersebut, Teresa pun mengancam akan mengadukan kasus perselingkuhan Pak Gregory pada istrinya. Namun dari belakang istri Pak Gregory muncul, lalu langsung nembak Lori. Ternyata mereka suami istri berdua udah kong kali kong. Istrinya udah tahu kalau Pak Gregory selingkuh, tapi dia masih tetap mau bantuin membunuh Lori agar suaminya itu tak dipecat. Ketika waktu Teresa sedang lengah, dari belakang Pak Gregory langsung menyerang. Would you like to do the honors? Oh, I need to tell you. what? Are you okay? Oh, you're gonna be okay.
Di sisi lain, Ryan akhirnya berhasil menyalakan mesin waktunya hingga membuat semua lampu di kampus berkedap-kedip. Dosen mereka yang melihat lampu-lampu itu pun sadar kalau Ryan sama konco-konconya pasti sekarang lagi nyalain mesin waktu tersebut. Ia bersama 2 satpam tadi lalu bergegas pergi ke laboratorium. Setelah melewati semua kejadian yang sangat panjang dan melelahkan, Teresa dan Carter pun merasa sangat bahagia dan akhirnya bisa kembali ke dunianya. Setelah beberapa waktu kemudian, Teresa, Carter, Ryan, Samar, dan Ray dihukum bersihin halaman kampus. Ketika lagi bersih-bersih, mereka didatangi beberapa orang utusan pemerintah yang tertarik dengan mesin waktu itu. Mereka semua lalu pergi ke pusat penelitian negara di sana. Mereka diminta untuk menguji terlebih dahulu mesin waktunya pada seseorang sebagai kelinci percobaan. Mendengar itu, Teresa pun dengan senang hati menyarankan mereka orang yang paling cocok untuk menjadi bahan kelinci percobaan, yaitu Daniel. Dan film pun berakhir